Anda sudah dibagi lagi sehingga jumlahnya lebih kecil ya, karena kalau terlalu besar kelasnya kurang kondusif juga ya. Yang paling belakang itu biasanya kan nggak dengar suara dosennya ya, nah itu biasanya kan terus ngantuk ya, atau mengerjakan hal-hal yang lainnya. Oke, baik, kita mulai dengan ini ya. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada pagi ini, yaitu pendahuluan tentang perilaku kesehatan, kemudian definisi tentang perilaku kesehatan itu sendiri, kemudian jenis-jenisnya, kemudian intervensi apa yang bisa dilakukan untuk merubah atau mengubah ya, intervensi untuk mengubah perilaku kesehatan yang kurang baik menjadi perilaku yang baik. Ya, mari silakan memilih tempat yang masih tersedia. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan tingkat-tingkat dari perilaku kesehatan itu sendiri. Ya, ini kita mulai dari pengantar pendahuluan ya. Jadi sebelum kita masuk ke ranah perilakunya, kita belajar dulu dari teori Bloom ya. Teori Bloom ini sudah sangat terkenal, merupakan salah satu teori di bidang public health yang sangat terkenal ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi status kesehatan seseorang ya? Itu ada 4 faktor. Status kesehatannya bisa perseorangan, kelompok ataupun masyarakat. Yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik ya. Ini mungkin Anda semua sudah kenal atau sudah pernah mengetahui sebelumnya ya, kita anggap refreshing aja. Keturunan atau genetik itu ya agak kurang bisa diubah gitu ya. Untuk mengubah kan perlu rekayasa genetik tentu saja. Nah, kemudian faktor lainnya adalah lingkungan sekitar ya. Lingkungan cukup besar peranannya juga untuk bisa mengubah status kesehatan seseorang. Kemudian ada faktor pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan ini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Yang terakhir adalah faktor perilaku ya, faktor perilaku. Nanti kita akan mendalami apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan perilaku, khususnya perilaku kesehatan. Ya, ini memang ilmu perilaku itu sendiri ya, itu asal usulnya itu sebetulnya dari bidang psikologi. Psikologi itu tentang hal perilaku ini akan dipelajari dengan sangat mendalam. Namun demikian bidang-bidang lain juga perlu belajar tentang ilmu perilaku. Oh ya, silakan Mbak, Mas, silakan masih boleh ngikutin. Baik. Dan toleransinya 15 menit. Perilaku dipelajari. Kayak mari silakan Mas, duduk yang masih kosong. Dipelajari di psikologi. Asal usulnya dari bidang psikologi, namun banyak bidang lain yang merasa perlu dan merasa diperlukan untuk mempelajari tentang perilaku ya. Contohnya di Fakultas Ekonomi itu juga dipelajari ilmu perilaku, tapi khususnya perilaku ini tentang konsumen ya, perilaku kepuasan konsumen. Kemudian kalau di
Fakultas FKIP ya, ilmu keguruan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu juga pelajari perilaku, tapi perilaku tentang siswa atau anak didik itu. Nah, karena kita juga perlu ya, ini sebagai calon-calon dokter ini perlu belajar tentang ilmu perilaku tersebut ya, karena perilaku ini dipandang sangat penting karena bisa dilakukan intervensi, artinya bisa diubah ya, caranya salah satunya misalnya dengan memberikan edukasi atau penyuluhan gitu. Jadi masyarakat atau orang-orang yang kurang berperilaku baik tentang kesehatannya, maka bisa dilakukan perubahan. Nanti kita akan pelajari bersama. Ya, tadi saya ulangi lagi bahwa upaya yang dilakukan terhadap faktor perilaku merupakan hal yang sangat strategis karena masih banyak perilaku masyarakat yang belum sehat, belum menerapkan perilaku sehat. Bahkan kadang-kadang yang masyarakat terpelajar pun dengan pendidikan yang tinggi pun bisa jadi belum melakukan perilaku sehat ya. Walaupun di banyak jurnal yang juga sudah diteliti, banyak peneliti itu memang ada hubungan, ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan ini ya, perilaku kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan kan harusnya dia bisa mempraktekkan atau mengamalkan perilaku kesehatan dengan lebih baik ya. Tapi ya kenyataannya masih kita jumpai yang meskipun pendidikan tinggi terpelajar tapi belum baik, karena apa ya, perilaku itu ternyata nanti setelah kita pelajari itu banyak unsurnya ya. Jadi ada unsur pengetahuan, kemudian setelah itu sikap, dan habis itu terakhir adalah tindakan atau praktek. Ya, contohnya saja mungkin seorang dokter sendiri ya, itu kan sudah tahu kalau merokok, ini yang hubungannya dengan perilaku merokoknya. Merokok itu kan membahayakan kesehatan, tapi karena sudah mungkin sejak remaja merokok menjadi kebiasaan, itu kan mau melepas kebiasaan merokok itu kan susah sekali ya. Ya, ini hanya salah satu contoh aja. Kemudian perilaku itu sendiri berkontribusi besar terhadap kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat. Nah, sekarang kita ke definisi atau batasan ya. Jadi perilaku adalah perilaku secara umum ya, belum perilaku kesehatan. Jadi perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Ya, ini menurut Skinner, ini seorang tokoh bidang psikologi sebetulnya. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus yang mengenai organisme, ya, sehingga organisme akan merespon terhadap stimulus tersebut, stimulus atau rangsangan ya, sehingga muncul teori SOR ini. SOR yaitu stimulus, kemudian organisme dan respons ya. Jadi dengan adanya stimulus yang dikenakan kepada organisme, maka organisme tersebut akan memberikan respons. Nah, sedangkan perilaku kesehatan itu sendiri definisinya adalah respons seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit,
sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman serta lingkungan. Ya. Jadi skopnya cukup luas ya, atau ranahnya cukup luas ya. Kemudian perilaku sendiri dibedakan jadi dua ya, berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus ya. Ada perilaku yang masih tertutup atau covert. Covert itu kan cover ya, cover itu kan masih tertutup ya. Misalnya ini perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, sikap. Jadi tidak bisa diamati oleh orang lain yang ada di luar kita, karena itu tertutup adanya di dalam diri seseorang itu sendiri ya. Jadi ini apa, perilaku yang termasuk dalam perilaku sebetulnya tetapi covert. Tadi saya ulangi, perhatian, kemudian persepsi itu apa ya, kayak pemahaman gitu ya. Terus pengetahuan, kesadaran, sikap. Yang sering-seringnya di kadang itu mahasiswa meneliti ini ya, pengetahuan dan sikap gitu ya. Kalau mahasiswa yang ambil skripsi di bidang IKM itu kadang-kadang meneliti pengetahuan, sikap, atau diteliti tiga-tiganya. Yang ini yang terakhir nih yang sudah terbuka itu dapat dilihat oleh orang lain ya. Misalnya berupa tindakan atau praktek ya, misalnya praktek pelaksanaan PHBS, perilaku hidup bersih sehat seperti itu, perilaku pemberian ASI eksklusif misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang jenis perilaku kesehatan, contoh-contohnya ini ada 4 ya. Yang pertama, health promotion behavior, ini terkait dengan peningkatan derajat kesehatan. Kemudian health preventive behavior itu terkait dengan pencegahan kesehatan. Seeking behavior itu perilaku mencari pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir health rehabilitation behavior, yaitu terkait dengan rehabilitasi atau pemulihan kesehatan. Ya. Kita mulai dari health promotion behavior ya. Nanti contohnya ini kan ya, kayak untuk meningkatkan derajat kesehatan kita gitu ya. Ya, ini peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Contohnya yang sering dilakukan oleh masyarakat tuh ya olahraga, termasuk pengaturan diet ya, kemudian makan makanan yang bergizi ya. Sering-seringnya dua itu, olahraga sama makan makanan bergizi ya. Oke, cuman yang menjadi catatan di sini olahraga harusnya yang teratur ya, dalam melakukan itu terukur. Jadi misalnya seminggu berapa kali frekuensinya gitu ya, dan terukur juga disesuaikan dengan kondisi kesehatan orang tersebut ya, tentu saja ya. Jadi kalau dokter sendiri anjurannya atau rekomendasinya adalah dalam seminggu itu 150 menit, benar ya, 150 menit. Terus bisa dibagi kan, tidak langsung sekaligus 150 menit kan. Jadi misalnya Anda itu teratur dalam seminggu 3 kali ya, itu berarti sekali latihannya kira-kira 50 menit. Nah nanti kalau sebaliknya, kalau Anda pengennya melakukan seminggu 5 kali, berarti sekali latihan kurang lebih 30 menit ya. Nanti kan kalau ditotalkan 150 menit itu. Dan tentu saja tidak boleh terlalu dipaksakan, tidak boleh terlalu diforsir ya untuk olahraga ini. Kadang-kadang masyarakat awam itu kan ya persepsinya beda-beda ya. Kadang
kita lihat itu sekarang gara-gara pandemi COVID-19 terus olahraga sepeda itu kembali naik daun lagi ya. Nah itu kan kadang-kadang orang yang sudah berusia di atas 50 tahun pun dengan ingin sekali mencapai derajat kesehatan, misalnya sampai setiap hari melakukan olahraga bersepeda jarak jauh dengan misalnya medannya juga naik turun, nah itu kan berisiko ya. Kalau sudah usia 50 tahun ke atas tuh harus hati-hati ya. Dan juga sering mungkin kita dengarkan berita juga bahwa public figure siapa gitu kan meninggal di lapangan saat karena melakukan satu jenis olahraga tertentu ya yang membutuhkan ini olahraga keras lah katanya, olahraga keras seperti misalnya futsal ya. Futsal itu kelihatannya itu ya lapangannya agak gede tapi orangnya kan cuma satu tim itu berapa? 5, bener mata aku belum pernah futsal soalnya. Dengan cowok-cowok itu satu tim berapa ya futsal? 5. Iya itu Pak ya. Kalau ternyata itu juga menguras energi juga ya. Yang satu jadi kiper, yang 4 ini mesti lari sana sini ya. Kita kan juga pernah mendengar tuh biasanya pernah ada public figure itu meninggal saat futsal, sepak bola juga ada, tenis juga ada. Tenis itu kan olahraga yang non aerobik ya. Mungkin badminton juga ada ya. Terus kemudian upaya menjaga kondisi kesehatan selain dengan olahraga ya. Nanti maksudnya itu olahraga tadi untuk meningkatkan kesehatan, tapi malah membahayakan kesehatan ya, jangan sampai seperti itu. Jadi tidak boleh dipaksakan, tidak boleh diforsir. Kemudian kalau ini terkait dengan gizi, nah gizi itu tentu saja juga sesuai dengan usia, sesuaikan dengan kondisi tubuh atau penyakitnya ya. Kalau secara umum dari Kemenkes sendiri telah menganjurkan atau merekomendasikan untuk makan menu seimbang. Yang dulu dalam waktu saya kecil itu kan terkenal dengan ini masih ada yang tahu juga ya, pasti hati sempurna itu. Dan sekarang sudah diganti ya, diganti menjadi menu seimbang gitu. Karena mungkin dianggap kurang pas ya, kalau pasti hati sempurna itu harus pakai susu ya, yang kelima itu kan minum susu. Padahal kadang-kadang orang Indonesia ini kan cukup banyak yang menderita laktos intoleransi juga ya. Kemudian, untuk menu seimbang seperti apa yang sederhana mudah ditangkap itu ada patokannya, diberikan oleh Kemenkes juga dengan isi piringku ya. Piringku itu seberapa porsi karbohidrat, seberapa lauk, seberapa sayur dan buah, ya seperti itu. Isi piringku itu mudah untuk bisa dipraktekkan di masyarakat ya. Nggak usah nakar-nakar menimbang gitu. Kemudian yang preventif ya, itu perilaku terkait dengan pencegahan penyakit, jadi supaya tidak mengalami atau menderita penyakit tertentu. Ya contohnya imunisasi tentu saja ya. Imunisasi itu zaman dulu memang sudah lama ya, imunisasi dasar pada anak, bayi dan anak. Kemudian ada juga termasuk ke anak sekolah, masih sampai di SD kalau nggak salah ya. Nah, kemudian sekarang ini ada dengan munculnya penyakit COVID-19 ini, muncul jenis vaksin baru ya, untuk mengatasi penyakit tersebut tentu saja. Ya, vaksinnya juga
bermacam-macam produknya. Kemudian ini juga contoh fogging ya. Fogging itu mencegah penyakit demam berdarah. Ya, selain dengan fogging ada dengan abatisasi ya, dengan abate juga bisa. Nah, ternyata perilaku dengan ini 3M, menerapkan perilaku 3M. 3M ini ada yang penyakit demam berdarah, tapi ada 3M yang terkait dengan penyakit COVID ya. Tingkatannya 3M, sama-sama 3M. Oh ya, ini ya, jangan lupa untuk tetap jalan presensi untuk tanda tangan presensi. Dulu semester kemarin kita masih pakai OCW ya, sekarang udah ganti pakai bukti manual. 3M. Oke, sekarang ini enggak menghafal ini, Mbak siapa namanya? Mbak Rita. Bisa disebutkan untuk 3M demam berdarah, penyakit demam berdarah mengikuti apa saja? Menutup sama menguras. Iya, betul sekali. 100 nilainya ya. Menguras bak mandi, penampungan air lainnya juga perlu kita kuras 7 hari sekali ya. Terus kemudian menutup kalau ada kita di rumah ada bak mandi, tempat penampungan air ya yang terbuka perlu ditutup. Kemudian mengubur itu istilahnya kok agak ngeri ya. Mengubur terus diganti, kalau nggak salah diganti menimbun ya, menimbun barang-barang bekas yang memungkinkan dia untuk penampungan air itu perlu ditimbun dengan tanah, ya kan? Ya, terus kemudian sekarang yang 3M-nya si COVID-19 masker mana? Oke, 3M-nya yang terkait COVID apa mas? Oke, terima kasih. Itu 100 sama nih ya, mas bisa. Oke, pakai masker. Pertama masih sampai dengan sekarang nih pakai masker. Terus menjaga jarak antara 2 orang minimal 1,5 meter. Terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan kalau tidak ada sabun air mengalir pakai hand sanitizer bisa. Baik, Mas bisa. Kemudian sekarang ada lagi, nah itu COVID itu kan berkembang terus ya, dari 3M menjadi 5M. Apa ya ini? Belakangnya Mbak Rita ini Mbak siapa kan? Oke, yang 5M apa Mbak? Pakai masker, cuci tangan, membatasi mobilitas, menjaga jarak, sama menjauhi kerumunan. Oke. Ya, tambah 2 tadi ya dari Mbak Niken. Jadi yang 3M tambah 2 tadi adalah menjauhi kerumunan dan batasi mobilitas. Dulu sudah kita lakukan semua. Kita melakukan, kalau yang bekerja ya work from home, kalau yang sekolah ya school from home ya, untuk membatasi mobilitas, terus menjauhi kerumunan dengan membuat event-event yang diikuti oleh banyak orang. Terus kalau nggak salah ada tambah 1 lagi ya, tidak makan bersama apa ya, jadi 6M ya kalau yang COVID itu ya, seperti itu ya. Namun terus sekarang alhamdulillah sudah cukup mereda COVID-nya, sehingga kita sepertinya ini ya masih tetap menerapkan protokol ini, pakai masker, dan kita masih sering cuci tangan. Kita mestinya masih sering bawa hand sanitizer, ya kan?
bawa hand sanitizer, Mbak. Oh ya, ini salah satu penerapan ya tentang ini, perilaku hidup sehat ya, hidup tidak sehat terkait dengan pencegahan COVID-19. Health seeking behavior yaitu perilaku mencari pengobatan atau fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau orang sakit biasanya ya berobat ke dokter baik dokter praktek umum maupun dokter di klinik maupun di rumah sakit seperti itu. Ya. Kalau zaman dulu itu kita bebas ya. Dulu kan masih sedikit peserta asuransi ya. Jadi misalnya sakit flu, batuk pilek ringan, mau datang langsung ke rumah sakit ya nggak apa-apa gitu, tetap dilayani gitu. Tapi sekarang dengan adanya BPJS itu kan berjenjang pelayanan, harus mulai dari upaya pelayanan kesehatan primer. Nanti kalau di primer itu tidak bisa ditangani, baru dirujuk ke sekunder. Kalau sekunder tidak bisa menangani, dirujuk lagi ke tingkat yang tersier seperti itu. Ya, jadi sekarang kalau kita biasanya yang menjadi peserta BPJS kalau sakit itu datangnya ke pertama kali itu ke dokter keluarga ya, istilahnya dokter keluarga. Jadi dokter keluarga adalah dokter yang ditunjuk dokternya itu tidak ganti-ganti. Nanti kalau dokter keluarga tidak bisa menangani, barulah merujuk ke rumah sakit atau fasilitas yang lebih tinggi ya. Tadi terkait dengan health seeking behavior. Nah, ini ada lagi nih perilaku masyarakat ya. Saya memberikan contoh-contohnya saja. Nah, terkait dengan masih kondisi pandemi COVID-19 ya, itu kan di awal-awal itu kan masih boleh dikatakan agak kacau kondisinya, karena itu penyakit benar-benar baru ya. Bahkan para dokter sendiri itu juga belum tahu seperti apa penyakitnya ini. Kalau ada orang sakit COVID-19 gejalanya bagaimana, terus harus dibagaimanakan. Nah itu kan para dokter semuanya juga belajar ya, belajar mencari ilmu tentang itu, penanganan dan penanggulangan COVID. Yang bahkan termasuk yang terjangkit COVID berat dan akhirnya juga harus wafat gitu kan. Terus sehingga banyak dokter yang boleh katakan agak gimana gitu ya, agak takut juga, karena kadang-kadang terus memilih tidak praktek gitu, maksudnya tidak menerima pasien. Dan akhirnya pasien ini juga, pasiennya sendiri mau datang ke tempat pelayanan kesehatan juga ragu-ragu. Misalnya mau datang ke klinik, wah nanti aku kayak malah sadarnya tidak sakit COVID, aku datang ke klinik malah ketularan gitu kan. Akhirnya ya itu pasien itu yang saya lihat di apotek itu jumlah customer apoteknya melonjak ya. Jadi banyak antrian situ di apotek. Ya itu namanya pengobatan sendiri, self medication ya. Self medication itu sebetulnya hal ini kurang benar ya, tapi ya sudah terlanjur dilaksanakan orang awam. Bahkan sebetulnya namanya self medication, datang ke apotek terus minta obat ini dan itu, dia cerita ke petugas apoteknya yang dalam hal ini adalah seorang asisten apoteker ya biasanya yang bekerja itu. Ya nanti pasiennya itu cerita, saya sakit ini seperti ini, misalnya panas, misalnya pusing, nah terus minta obatnya apa, atau dia sendiri sudah sering minum obat tertentu yang sudah cocok sehingga langsung minta obat tersebut ya. Ya ini fenomena-fenomena yang terjadi di
masyarakat seperti itu ya. Jadi tadi terkait pelayanan kesehatan juga ada yang namanya self medication. Nah, bahkan ada yang ini berobat kan, kalau cari pelayanan kesehatan ke orang pinter ya, ke kita dokter ini kan orang pinter ya, dianggap orang pinter ya, orang pinter panutannya ini. Tapi ada juga yang kalau sakit itu cari pelayanan kesehatan ke orang pinter juga, tapi orang pinter yang bukan dokter ya. Orang pinter bukan dokter itu ya kan, ya dukun ya. Masih ada yang percaya di Indonesia ini, banyak yang percaya pada dukun, bahkan juga tidak hanya di Indonesia, di luar negeri, bahkan di negara maju juga, tapi mungkin tidak sebanyak di negara kita ya. Ya karena kita dulu kan kalau kita menilai terus nenek moyang kita dulu itu kan animisme, dinamisme ya. Jadi sebelum datang agama-agama yang kan agamanya pertamanya kan Hindu, Buddha, kemudian Nasrani, kemudian Islam ya. Itu kan dulu kan sudah ada animisme, dinamisme yang percaya pada kekuatan-kekuatan gaib seperti itu. Ya, ini apa tadi? Oh, percaya pada dukun ya. Mbak Putu tahu pesulap merah? Ini kan bajunya merah. Tahu? Jadi apa yang dilakukan oleh pesulap merah? Ya Mbak Putu, tapi jawabannya benar. Tapi Mbak Putu ini belajar terus ya, nggak pernah lihat TV ya. Jadi belajar terus. Kebanyakan mahasiswi kedokteran memang jarang nonton TV ya. Ya ini pesulap merah memang akhir-akhir ini kan jadi kayak dia sering banget tampil di televisi ya, berbagai channel. Benar sekali tadi Mbak Putu cerita bahwa si pesulap merah itu membongkar trik-trik dari ini para dukun yang mengakunya bisa obatin pasien gitu kan. Ini ya salah satu contohnya aja, ini almarhum Olga ya, Olga Saputra yang sebetulnya dulu menderita cancer ya, mungkin lymphoma apa itu. Ada seorang ibu-ibu yang ngaku bahwa bisa ngobatin atau ngambil penyakitnya itu lewat media telur ya, lewat media telur gitu ya. Itu memang masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya seperti itu. Jadi nanti dengan adanya para dokter yang mudah-mudahan ini seperti Anda semuanya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan pendidikan atau edukasi pada masyarakat terkait dengan hal tersebut, sehingga sedikit demi sedikit bisa dikurangi, kalau bisa dihilangkan ya. Kemudian yang terkait dengan rehabilitation behavior ya. Ya, ini adalah contohnya perilaku pemulihan kesehatan. Ya, ini fisioterapi, ini hubungannya dengan fisioterapi. Jadi kalau sudah terlanjur mengalami sakit, apa yang harus dilakukan supaya mengurangi penyakit tersebut? Tapi yang fisioterapi ini memang tidak, ini contoh, jadi tidak menggunakan medikamentosa atau obat-obatan yang